Halo Aries, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton reading ini adalah waktu terbaik kamu dapat pesan ini ya. Temanya agak panas ya, karena apa? Tema di center ini Five of Swords. Five of Swords itu pertama berbicara gesekan, drama, argumen, konflik juga bisa. Oke, bisa jadi ini tentang suatu situasi di dalam hidup kamu. Bisa jadi juga ini ada hubungannya dengan hubungan romantis ya. Karena apa? Si Five of Swords ini nengoknya ke arah si Five of Cups, di mana ini waktunya ada di tempat. Di deret ini kan deret waktu lampau ya, atau di past gitu. Ada suatu kesedihan tentang sebuah situasi di mana kamu kehilangan sesuatu atau suatu keadaan yang nggak berjalan seperti maunya kamu ya. Karena Five of Cups itu kan energi penyesalan, kesedihan, transisi gitu. Ketika ada suatu masa sulit atau suatu keadaan yang tadi aku bilang nggak berjalan seperti maunya kamu di waktu lampau ini ya. Karena aku melihat di sini di bawahnya Five of Cups ada Seven of Swords nih, di bawahnya Five of Cups. Mungkin ada yang manipulatif, ada yang curang, ada yang berkhianat. Bisa jadi kecurangannya itu berhubungan dengan, di sini ada Queen of Pentacles, bisa jadi berhubungannya dengan suatu kondisi finansial kayak manipulasi bodong, atau ada orang yang misalnya menjanjikan sesuatu atau mungkin membawa lari uang kamu, hal-hal semacam itu ya. Karena seharusnya Queen of Pentacles ini adalah kartu stabilitas finansial, kartu abundant, kartu resourceful gitu. Kayak kamu punya kondisi finansial yang menjanjikan dan memuaskan. Tapi di satu sisi ada dua kartu ini nih, ada yang nggak pasti. Si Queen of Pentacles ini ya. Dan itu menyebabkan konflik di waktu sekarang dengan orang ini yang memanipulasi, bermain curang, atau melakukan sesuatu di belakang kamu. Dan kayak itu tiba-tiba kayak membuka mata hati kamu gitu. Sorry, jatuh dia. Kayak itu menyadarkan kamu gitu tentang situasi ini atau tentang orang ini. Oke, ini nggak bisa gini terus. Oke, sekarang aku sadar bahwa ada suatu situasi bahwa orang ini ternyata nggak seperti yang aku pikir. Aku harus move on karena Ten of Swords ini adalah sesuatu yang berakhir, sesuatu yang menyakitkan, tapi itu kayak blessing in disguise gitu. Mungkin ketika itu terjadi rasanya kayak dunia runtuh, tapi di situ ada suatu pikiran yang terbuka. Kamu menyadari sesuatu, oke, ini keadaannya seperti ini, aku mungkin nggak akan melakukan hal yang sama lagi ke depannya, atau aku akan lebih hati-hati dengan situasi seperti ini atau dengan orang seperti ini. Karena walaupun di sini dua vibe ini agak berat, ada sesuatu yang menetralkan dengan kamu melihat ke depan. Oke, ada sesuatu yang nggak berjalan sama rencana aku, ada orang-orang nyebelin, ada orang-orang nyakitin, ada orang-orang mengecewakan aku, ada yang drama juga. Aku move on, aku melihat ke depan jalanku seperti apa gitu, kayak aku bikin rencana ke depannya seperti apa, dan lihat transisi energinya bagus banget gitu ya. Mungkin di belakang sini ada orang-orang mengecewakan kamu, tapi di depan sini aku melihat ada stabilitas, ya, ada fondasi dengan Four of Wands. Lalu ini juga kalau bicara konteks hubungan romantis ya, dengan dua kombinasi ini aku melihat suatu hubungan yang berlanjut ke arah pernikahan gitu, atau ke arah yang lebih serius gitu, komitmen yang lebih serius. Kalau berbicara tentang hubungan, mungkin di sini memang ada hubungan yang harus berakhir karena memang orang itu tempatnya udah bukan lagi di hidup kamu gitu ya. Dan yang tadi aku bilang, lihat transisinya nih, transisinya. Dari Seven of Swords ada kecurangan, manipulasi, pengkhianatan, dan hal-hal semacam itu. Lalu ada yang berakhir, ada kekecewaan dan rasanya mungkin menyakitkan, tapi kamu bisa melihat dengan diikuti dengan Ace of Swords, kamu bisa melihat di depan nanti, kamu bisa melihat bahwa semua itu ada hikmahnya, bahwa mungkin jalan kamu di situ harus berakhir, tapi kamu dituntun semesta ke suatu tempat yang jauh lebih baik, di mana yang aku bilang tadi, di sini ada stabilitas, ada hubungan yang berlanjut ke arah yang lebih serius, ada fondasi, dan kamu seperti memasuki gerbang baru ya. Gerbang di mana mungkin aku pernah bilang kalau Four of Wands itu adalah kartu hello goodbye. Goodbye sama hidup kamu yang lama, orang-orang yang udah mengkhianati atau mengecewakan kamu di sini, dan say hello sama chapter baru kehidupan kamu, di mana kamu bisa melihat itu semua dengan lebih jelas, bisa melihat yang namanya blessing in disguise itu dari sebuah akhir, dari sebuah kekecewaan. Oke, kita lihat lebih lanjut ya. Queen of Pentacles membuat kamu banyak berpikir, merenung, berkontemplasi. Goncangannya cukup berat gitu ya, karena membawa kamu di titik jadi hermit. Kayak di sini nggak ada kartu tower atau death gitu ya.
Tapi kayak aku mendapatkan vibe seperti itu. Lihat Five of Cup dikonfirmasi sama Six of Wands di waktu lampau. Karena gini, kamu kamu kayak punya ekspektasi bahwa situasi ini akan sukses, akan berhasil seperti yang kamu mau. Tapi aku mungkin pernah bilang bahwa kadang di hidup itu ada hal-hal di luar prediksi atau di luar dugaan kita. Menjadi adaptif itu adalah yang paling penting. Seven of Swords. Kekecewaan ini sebagian dari kamu berlangsung dalam keluarga kamu atau rumah tangga kamu atau hubungan romantis kamu, tadi aku udah bilang ya. Oke, fase transisi ini konfliknya masih lebih kepada gini ya, kayak move on itu kadang-kadang sulit ya untuk melihat ke depan, untuk membuka hati lagi, untuk belajar percaya lagi, untuk kayak memberi ruang untuk orang lain masuk lagi ke hidup kita. Ini lebih kepada sesuatu yang bergejolak di dalam hati kamu sih di waktu sekarang ya, karena deret yang ini kan present ya di waktu sekarang. Hierophant. Ada sesuatu yang berubah, cara berpikir yang berubah, mungkin konsep tentang hubungan, pernikahan, keluarga, atau konsep tentang hubungan kamu dengan Tuhan, sesuatu yang lebih besar gitu. Ini terjadi perubahan ya. Angka 5 itu angka perubahan, angka transisi. Di sini udah ada 3 angka 5, Five of Wands, Five of Swords, sama Five of Cups. Mengembalikan keseimbangan dan harmoni di dalam hidup kamu. Temperance. Aku selalu bilang ya, ada sesuatu yang magical dengan temperance ini. Dan ini adalah proses alkemi, proses mentransformasi sesuatu, kayak lebih mentransformasi semua luka kamu yang terjadi di belakang itu. Kayak kamu transformasi jadi sesuatu yang baru gitu. Apa yang baru itu manifestasinya beda-beda ya di tiap kamu. Karena ini general reading. Ada yang memperhatikan kamu dari jauh. Dan dengan Page of Swords di sini juga aku mau ingetin gitu selalu ya, bahwa kekecewaan atau kesedihan kita di waktu lampau jangan sampai itu menutup hati kita atau bikin kita jadi kayak waspada gitu sama segala sesuatu dan sama semua orang. Dan lihat, ini deret di future atau di waktu yang akan datang ada Hierophant, ada Four of Wands, selebrasi, lalu ada Ten of Cups, keluarga bahagia, kamu punya semua. Ibaratnya yang itu tadi, semua yang terjadi di belakang sini itu kayak kalau kalau bahasanya tuh menurutku kayak membakar karma kamu gitu. Kayak semua yang terjadi di belakang itu kayak lagi membentuk kamu, dan aku bilang ini proses alkemi mentransformasi karma kamu, di mana setelah kamu lewatin ini semua, kamu siap untuk semua ini, ada hubungan yang serius, ada perayaan, ada keluarga bahagia, kamu punya semua, dan bahkan mungkin sebagian dari kamu sesuatu yang signifikan dalam perjalanan spiritual kamu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.